Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel Mami Opi. Kali ini Mami Opi akan berbagi ilmu tentang basis data. Sebelumnya, materi ini adalah materi Mami pada saat Mami kuliah di Universitas Budi Luhur, Fakultas Teknologi Informasi. By the way, sorry ya, ini bukannya iklan atau apapun atau media promosi, bukan sama sekali. Tapi Mami sangat berterima kasih karena materi ini berguna banget dan bermanfaat banget sampai sekarang. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Oke, kita mulai aja pembelajaran hari ini, konsep dasar basis data. Kalian kalau di bidang IT pasti sudah familiar dengan istilah basis data atau database. Nah, biasanya di dalam database itu sendiri ada istilah DBMS atau Database Management System. Apa sih database management system? Database management system merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan terkumpul ke dalam satu himpunan program. Artinya, kalau kalian mau mengakses sebuah data, kalian harus mengakses dulu programnya, baru kalian bisa mendapatkan data yang kalian mau. Tujuannya apa dari DBMS itu sendiri? Tujuannya hanya ada dua. Yang pertama memelihara informasi, yang kedua adalah informasi harus tersedia pada saat yang dibutuhkan. Kenapa? Karena misalnya kalau kita nanya tentang kapan sih informasi itu dibutuhkan, kita tidak bisa jawab kapannya. Tapi biasanya dalam waktu-waktu tertentu dan tidak dapat diprediksi, pasti data tersebut akan sangat dibutuhkan. Jadi kita sebagai seorang IT itu harus bisa meyakinkan pengguna bahwa apapun data yang mereka simpan dapat mereka akses kembali kapanpun dan dimanapun mereka berada. Nah, kemudian sebelum memperdalam bidang database, kalian harus tahu dulu tentang struktur informasi dan juga bagaimana sih mekanisme melakukan manipulasi terhadap informasi. Manipulasi di sini bukan berarti kalian memutarbalikkan informasi yang ada, bukan. Tapi informasi di sini artinya adalah kalian diminta dari informasi yang ada mengambil poin-poin pentingnya aja. Jadi kalau misalkan ada yang dirasa nggak penting, ya udah nggak usah diambil data tersebut, informasi tersebut. Ambil poin-poin pentingnya saja yang nantinya apabila poin-poin tersebut dikumpulkan menjadi sebuah informasi baru, maka itu disebut dengan manipulasi informasi. Kemudian ternyata di dalam basis data terdiri dari 4 komponen utama basis data. Yang pertama adalah data itu sendiri, yang kedua adalah hardware, yang ketiga adalah software, yang keempat adalah user. Data di sini artinya adalah sebuah bahan atau sebuah bahan mentah yang biasanya tersimpan secara integrasi dan dipakai secara bersama-sama. Contoh data misalnya kalian diberikan tugas oleh guru, kemudian ternyata kalian mendapatkan skor atau nilai, misalnya nilainya 80. Nah, pasti kalian cari tahu dong, kok saya bisa ya dapat nilai 80, saya salahnya di mana? Nah, apabila kalian mendapatkan informasi terkait kalian salahnya di mana, misalkan dari 10 nomor kalian salah di nomor 5. Nah, kesalahan di nomor 5 itu bersifat data. Informasinya apa? Informasinya adalah dari 10 soal yang sudah kalian kerjakan, ternyata kalian memiliki 2 kesalahan yang mengakibatkan kalian mendapatkan bobot nilai 80 dari 100. Kemudian, yang kedua adalah hardware. Mungkin kalian sudah familiar dengan istilah hardware, tapi bagi yang belum tahu, oke, Mami akan jelaskan. Hardware di sini merupakan sebuah perangkat keras yang umumnya digunakan untuk mengelola sebuah database. Kemudian yang ketiga ada software. Software di sini adalah perangkat lunak yang biasanya dipakai sebagai perantara antara kita sebagai pemakai dan juga data fisik. Data fisik di sini contoh gampangnya, kalian kalau belanja ke Indomart atau Alfamart, pasti kalau kalian sudah selesai
membeli suatu barang, kalian pasti dapat yang namanya struk atau bond. Nah, struk atau bond itu sendiri itu biasanya disebut dengan data fisik. Data fisik di sini artinya adalah sebuah dokumen atau sebuah data yang dapat kalian lihat, kalian pegang, kalian rasakan, dan kalian dengar. Nah, kemudian dari data fisik tersebut diolah, kita ambil inti-intinya saja dari struk tersebut. Misalnya di dalam struk pembelanjaan di Indomart pasti ada tanggal transaksi, kemudian jam transaksi, kasir yang melayani kalian, kemudian kalian beli apa saja, berapa banyak, jumlah yang harus kalian bayarkan, dan informasi lainnya. Dimana apabila diambil poin-poin pentingnya saja dan diubah menjadi poin-poin pentingnya saja diubah dalam bentuk digital, maka biasanya kita memerlukan sebuah software untuk membantu kita menyimpan informasi tersebut. Nah, biasanya untuk software yang digunakan untuk sebuah DBMS yang umumnya dipakai, yang pertama ada MySQL Front, kemudian ada Microsoft Access, ada Oracle, ada Cloud, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kalian sebagai pembelajaran, kalian akan mempelajarinya itu di BMS-nya adalah MySQL Front. Kemudian yang terakhir adalah user atau pemakai sistem. Ya iyalah, kita udah capek-capek ngedata, memfilter informasi apa aja yang penting dari sebuah data fisik, kemudian kita ubah menjadi bentuk digital, kita simpan. Masa iya kita nggak tahu ini yang kita kerjain datanya, informasinya untuk siapa? Makanya user juga menjadi salah satu komponen utama dalam sebuah basis data. Kemudian ternyata data dalam sebuah database memiliki dua ciri utama. Yang pertama adalah terintegrasi, yang kedua adalah dapat dipakai secara bersamaan atau biasa disebut dengan share. Kalau terintegrasi di sini artinya data yang dikumpulkan dari file-file atau dokumen-dokumen yang ada, yang aplikasi berbeda, kita susun secara rapi untuk menghilangkan yang namanya duplikasi data. Contoh gampangnya, misalkan kalian punya satu lemari baju, di mana satu lemari baju ini terdiri dari 4 rak. Rak pertama kalian mau isi dengan jenis pakaiannya adalah kaos, rak kedua mau kalian isi dengan jenis pakaiannya berupa celana, rak ketiga mau kalian isi dengan handuk, misalkan yang keempat mau kalian isi dengan pakaian dalam. Nah, terintegrasi di sini menghilangkan rangkap, artinya dari satu lemari dengan 4 rak di sini hanya boleh diisi, satu rak hanya boleh diisi oleh satu jenis pakaian. Jadi misalkan kalau dari keempat rak ini, rak pertama misalkan sudah diisi kaos, boleh nggak rak pertama diisi kaos lagi dengan motif atau jenis yang berbeda? Dalam basis data tidak boleh satu rak diisi lebih dari satu data. Artinya kalau dalam analogi tadi, dalam satu rak tidak boleh nih si rak pertama diisi lagi sama kaos. Kenapa? Karena dia sudah ada isinya. Kemudian, bolehnya diisinya di mana? Di antara 3 rak yang masih tersisa. Meskipun dalam pemetaannya kalian sudah mengelompokkan misalnya rak kedua untuk celana pendek, rak ketiga untuk handuk, rak keempat untuk pakaian dalam. Selama rak yang lainnya masih kosong, masih boleh diisi. Kemudian yang kedua adalah share. Artinya datanya harus bisa dipakai secara bersamaan. Di sini maksudnya adalah tadi, dalam analogi tadi, apabila kalian punya satu lemari pakaian terdiri dari 4 rak, kemudian misalkan di rumah kalian tinggal bersama ibu dan ayah kalian, boleh nggak rak-rak yang kosong diisi dengan pakaian yang ibu bapak kalian miliki? Boleh banget, dengan catatan selama rak-rak tersebut masih kosong dan bisa kalian bagi. Jadi kalau misalkan yang sudah terisi, nggak boleh tuh diisi lagi sama punya bapak atau ibunya. Kemudian
Kalau kita sudah tahu pengertian data itu apa, yang selanjutnya adalah hardware. Hardware di sini adalah perangkat keras. Biasanya kalau untuk menyimpan data, kita pakai perangkatnya itu adalah berupa komputer, satu set komputer dan ataupun sejenisnya, yang biasanya terdiri dari 3 komponen perangkat utama. Yang pertama adalah sebagai storage atau media penyimpanan, yang kedua sebagai media input. Media input di sini bisa berupa keyboard, scanner dan lain sebagainya. Plus kalau ada input pasti harus ada yang namanya output. Kemudian yang ketiga adalah sebagai hardware yang berfungsi sebagai komunikasi data. Untuk penyimpanan data atau storage sudah jelas penyimpanan, artinya perangkat tersebut hanya digunakan untuk menyimpan data atau informasi yang ada. Nggak boleh yang lain, hanya sebatas menyimpan data. Apa aja yang bisa dipakai? Yang bisa dipakai yang pertama hard disk, kemudian bisa juga flash disk, DVD-ROM, CD-ROM, ataupun disket. Tapi kayaknya kalau untuk tahun sekarang 2020, disket kayaknya udah nggak ada ya. Dan lagi pula juga nggak ada juga perangkat PC atau laptop yang menyediakan untuk slot disket. By the way, kalian ada yang tahu nggak disket itu bentuknya seperti apa? Ini akan jadi kuis ya. Nanti akan Mami tagih untuk di next pertemuan. Kemudian yang selanjutnya adalah peralatan input. Input di sini bisa berupa keyboard, scanner, digicam, kemudian microphone dan lain sebagainya. Di mana input di sini erat kaitannya dengan output. Outputnya bisa berupa apa? Bisa berupa printer, layar monitor, speaker dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi data. Komunikasi data di sini artinya data kalian tersimpan secara online. Bisa diakses di mana saja, kapan saja, selama kalian terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, biasanya perangkat keras yang dipakai itu adalah berupa Ethernet card, modem dan lain sebagainya. Modem di sini bisa berupa modem SIM card ataupun modem WiFi. Penjelasannya sampai di hardware terlebih dahulu. Semoga informasi yang Mami sampaikan berguna, dan Mami yakin banget sih informasi ini tuh berguna banget buat kalian, apalagi kalian yang nanti kalau lulus dari sekolah mau lanjut ke perguruan tinggi, pastinya sangat bermanfaat banget. Kalau ada yang mau kalian tanyain, kalian bisa komen di kolom komentar. Terus jangan lupa like, komen, subscribe, sama share ya video ini. Pastikan satu share video kalian bisa bernilai ibadah karena kalian mau berbagi ilmu dengan sesama. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.